Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin nama aku Rizkia Syakrata Musnia dengan NIM 234031188. Aku dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Baik, di video kali ini aku mau ngejelasin materi aku yang bertemakan tentang Global Information System and Market Research. So, simak video sebagai berikut. Baik, untuk materi yang pertama, di sini ada definisi sistem informasi global. Di era globalisasi saat ini, perusahaan itu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat, dan terutama di dalam pemanfaatan teknologi informasi, integrasi data dari berbagai sumber dan departemen melalui sistem informasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, potensi sistem informasi dalam mendukung pertumbuhan perusahaan semakin besar. Karena perusahaan tidak lagi hanya berkompetisi dengan pesaing lokal, melainkan juga dengan pesaing di seluruh dunia. Selanjutnya untuk poin B atau poin yang kedua, yaitu ada definisi riset pasar. Setiap perusahaan pada dasarnya didirikan dengan tujuan tertentu yang menjadi arah dari seluruh aktivitas bisnisnya. Dan tujuan tersebut bisa berupa target, volume, dan nilai penjualan, perolehan laba, peningkatan pangsa pasar, mempertahankan eksistensi perusahaan, mencapai tingkat pertumbuhan berkelanjutan, hingga memberikan layanan sosial kepada masyarakat. Dan dalam konteks pemasaran, pasar atau market merujuk pada konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang terrefleksi dalam bentuk permintaan terhadap produk tertentu. Pasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada konsumen akhir dan yang kedua ada konsumen organisasional. Untuk konsumen akhir itu adalah individu maupun rumah tangga yang membeli produk untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk kepentingan bisnis. Dan sebaliknya, untuk konsumen organisasional sering disebut juga konsumen industri, bisnis, atau konsumen antara adalah pihak yang membeli produk dengan tujuan menjual kembali atau pedagang memanfaatkan sebagai bahan baku untuk produksi lanjutan atau pemanufaktur atau menggunakannya demi kepentingan lain seperti penyewaan, pelayanan publik maupun operasional organisasi. Untuk poin C atau poin ketiga, yaitu ada teori pemasaran internasional. Teori pemasaran internasional membahas strategi dan pendekatan yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produk atau jasa melampaui batas negara. Dalam konteks globalisasi, perusahaan tidak hanya bersaing di pasar domestik, tetapi juga menghadapi kompetisi di seluruh dunia. Pemasaran internasional menekankan pentingnya penelitian pasar global karena setiap negara memiliki perbedaan dalam aspek budaya, ekonomi, hukum politik, dan teknologi yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen serta strategi pemasaran yang dipilih. Teori pemasaran internasional menekankan perlunya mempertimbangkan lingkungan eksternal seperti daya beli masyarakat, kebijakan perdagangan internasional, tarif, serta tren teknologi yang berkembang. Selanjutnya untuk poin keempat atau poin D, hubungan sistem informasi global dengan riset pasar. Di era digital marketing 4.0 yang sepenuhnya bergantung pada internet, dinamika dunia usaha mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kemajuan teknologi digital tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga membuka peluang usaha yang berkembang semakin cepat, luas, dan beragam. Kondisi ini menuntut para pengusaha untuk tanggap, responsif, serta mampu menangkap peluang bisnis yang muncul agar tidak tertinggal dalam persaingan. Selanjutnya yaitu proses riset pemasaran global sendiri itu umumnya dilakukan melalui 6 tahapan utama, yaitu yang pertama, menentukan tujuan riset agar arah penelitian jelas. Misalnya untuk memahami perilaku konsumen di pasar baru atau memetakan kondisi persaingan internasional. Yang kedua, merencanakan riset dengan memilih metode yang tepat seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis data sekunder. Yang ketiga, mengumpulkan data dari sumber yang relevan, baik berupa statistik industri, tren ekonomi, maupun data konsumen. Yang keempat, menganalisis data untuk memperoleh pemahaman mengenai tren pasar, kebutuhan konsumen, serta tantangan lingkungan global. Yang kelima, menerjemahkan dan menyimpulkan hasil analisis ke dalam informasi yang aplikatif guna menemukan peluang maupun risiko yang dihadapi. Yang keenam, melaporkan dan melaksanakan
yakni menyusun laporan hasil riset secara sistematis untuk kemudian dijadikan dasar dalam perumusan serta implementasi strategi pemasaran global. Untuk poin yang terakhir yaitu adalah tantangan dari implementasi sistem informasi global dan riset pasar. Implementasi pada dasarnya merupakan proses penting dalam mewujudkan kebijakan. Selanjutnya untuk poin yang terakhir yaitu tantangan dari implementasi sistem informasi global dan riset pasar. Implementasi pada dasarnya merupakan proses penting dalam mewujudkan kebijakan, rencana, atau sistem agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemasaran internasional, implementasi sistem informasi global dan riset pasar berarti proses penerapan konsep, rancangan, serta strategi yang telah dirumuskan menjadi suatu sistem digital nyata yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengolah data, menganalisis pasar, serta mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Dan tantangan terbesar dalam implementasi sistem informasi global maupun riset pasar internasional adalah biaya tinggi dan kebutuhan investasi besar, pengadaan teknologi, integrasi sistem, hingga perubahan organisasi dan budaya kerja membutuhkan komitmen sumber daya yang tidak sedikit. Oke guys, cukup sekian video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.